menganggap orang lain itu sebagai saudara. Kalau orang itu baik, iya dia saudara saya. Tapi kalau orang itu nyebelin, saudara atau musuh? Ya syukurlah masih jujur. Tapi Bapak Paus bilang, kalau kita sungguh-sungguh mau berusaha menganggap orang itu saudara saya, pasti bisa. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah keinginan, niat. Dan salah satu caranya jangan melihat kekurangan, kejelekan orang, nggak bakal jadi saudara kita. Lihat yang baik, yang jeleknya jangan diingat. Lihat yang baiknya. Pada saat itu kita bisa menganggap mereka sebagai saudara. Kalau saya punya iman, Tuhan bilang kasihilah saudaramu. Pegang iman itu. Tuhan bilang saya suruh mengasihi saudara. Saudara yang bagaimana? Lihat kiri kanan, yang nyebelin. Tetap bersyukur dalam hati, aduh Tuhan, untung bukan saya termasuk yang nyebelin. Saya cuma ngelihat muka-muka nyebelin, tapi saya enggak nyebelin. Dengan lihat muka orang yang nyebelin, yang kita lakukan apa? Karena kita mau nganggap dia sebagai saudara, doakan. Udah kuncinya gampang. Jadi kalau kita udah punya iman, kita belajar menganggap orang lain sebagai saudara, maka perbuatan belas kasih, bela rasa itu akan lebih mudah kita lakukan. Kalau kita nganggap dia musuh, bisa nggak berbelas kasih sama mereka? Enggak ya, boro-boro, syukur jatuh, syukur sakit, syukur mati barangkali ya. Saya baca satu buku Romo Bono, aduh buku itu bagus sekali. Saya belum minta dia untuk jual di sini. Bukunya bagus sekali. Romo Bono ini cerita begini. Pengampunan, contoh pengampunan. Buat Bapak Ibu gampang atau susah mengampuni? Kok serempak jawabannya? Ini harus bertobat semua nih di sisi ini. Di sisi ini susah apa gampang mengampuni? Waduh, berarti devosi kerahiman kurang bagus nih. Berusaha ya. Romo itu bilang begini, yang namanya pengampunan itu enggak masuk akal. Kalau kita pikir pakai akal sehat, dia udah rugiin saya, dia mempermalukan saya, dia ngomongin saya, dia jelekin saya, enak aja minta dikasihani, diampuni. Karena kita mikirnya pakai akal sehat. Dan kalau hidup rohani, kalau kita mau hidup dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, yang dipakai bukan bahasa akal sehat. Yang harus dipakai adalah bahasa iman. Contoh Yesus. Yesus bilang begini, saya dan kamu sama. Saya contoh ya, saya dan Ibu Barus, ini contohnya Yesus. Yesus bilang, saya dan kamu adalah sama. Ibu Barus berdosa, karena Ibu Barus dan saya adalah sama, maka dosanya Ibu Barus, Yesus bilang saya rela tanggung. Ya, itu kerahiman. Jadi poinnya jangan melihat kejelekan orang, kejahatan orang, tapi kita harus, karena saudara kan, namanya saudara kan, kita harus nganggap orang lain sama. Kamu menderita, saya pun menderita. Kamu susah, saya pun susah. Nah, kalau kita sudah bisa pakai bahasa itu, seperti Yesus bilang, kamu berdosa, saya mau tanggung dosa kamu. Karena saya dan kamu adalah sama. Ini kalau saya lihat mukanya pada bengong nih. Nanti ya, sesi berikut nanti kita bahas hal ini. Tapi saya kembali lagi ke tema hari ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan 3 pesan Paus tadi Rofi sudah jawab juga. Dalam devosi kerahiman ilahi hanya mikir ingat 2 pilar aja. Trust and mercy. Sangat mudah dihafal. Dan kalau kita sudah, silahkan lanjut Pak Wawan. Kalau kita sudah lanjut dengan 2 hal ini,
Sebetulnya Bapak Ibu boleh ngomong ke diri kita sendiri bahwa I am on the right track. Saya sudah ada di jalan yang memang Tuhan mau. Iman dan berbelas kasih. Walaupun kita masih berdosa, walaupun kita masih tipis imannya, tapi kalau kita sudah masuk ke devosi kerahiman, kita sudah di jalan track yang benar. Ya. Itu yang memberikan satu sukacita. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina, dan kalau Bapak Ibu baca buku ini yang segini tebal, sebetulnya hanya cerita tentang bagaimana trust sama Tuhan dan bagaimana kita berbelas kasih pada sesama. Ini isi bukunya. Ya. Oke, lanjut. Ini logo Jubileum. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat yang pakai kaos hijau, pakai kaos kuning. Coba lihat, ini dadaku. Itu memang saya sengaja bikin kaos Jubileum, tujuannya supaya Bapak Ibu ingat tentang tahun Jubileum. Ya. Kalau lihat gambar ini, tadi Romo sudah bilang juga, peziarahan penuh harapan. Tahun Jubileum ada mulai 24 Desember tahun ini sampai 6 Januari 2026. Romo James tadi katakan tahun rahmat, tahun pembebasan, tahun rekonsiliasi. Di mana kalau Bapak Ibu perhatikan riwayat dari Jubileum, itu adalah masuk ke pintu suci dan memperoleh indulgensi penuh. Dibebaskan dari dosa dan hukuman. Tapi kalau lihat, Bapak Ibu perhatikan, sebelum tahun 2015, sebelum tahun Jubileum kerahiman ilahi, mereka-mereka yang bisa mengalami indulgensi penuh, siapa? Siapa aja yang bisa mengalami indulgensi penuh pada tahun Jubileum? Siapa? Yang pergi ke Roma, yang masuk ke pintu suci di Roma. Orang yang bisa pergi ke Roma, orang yang bisa lewat pintu suci di Roma adalah orang-orang yang kaya. Iya dong? Nggak punya uang nggak bisa ke Roma, nggak ke Roma nggak dapat indulgensi penuh. Tapi perhatikan, secara luar biasa Bapak Paus Fransiskus mengadakan tahun Jubileum luar biasa kerahiman ilahi. Di mana salah satu gebrakannya adalah pintu suci harus ada di mana-mana, di mana umat bisa lewat pintu itu. Di katedral-katedral. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingat, 10 tahun, 9 tahun yang lalu, gaungnya kerahiman besar enggak? Enggak, banyak yang enggak tahu. Apa sih tahun Jubileum? Kapan sih? Ada yang bilang 50 tahun sekali, ada yang bilang 25 tahun sekali, tapi enggak ada gaungnya. Nah sekarang kita bayangkan ya, Yesus yang datang ke dunia, yang mau rela menderita bahkan sampai mati untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sehingga dia buat tahun Jubileum, tahun pembebasan dari dosa, tahun pengampunan. Terus kita diam-diam aja, biarkan Yesus lewat, 1 tahun hilang, udah selesai. Padahal Yesus menyediakan waktu selama 1 tahun untuk memberikan rahmatnya, terus. Kayak Sinterklas selama 1 tahun, dia akan terus memberi. Masalahnya kenapa Bapak Ibu enggak minta? Enggak tahu. Kenapa enggak minta? Enggak percaya. Padahal Yesus menyediakan tahun tersebut. Sehingga saya bilang sama Romo James, Romo kepala paroki ya, Romo, kita harus adakan seminar tahun Jubileum. Di antara kita 25 tahun lagi kira-kira masih hidup apa enggak? Yang merasa masih hidup syukur.
Tapi berdoa jangan pikun, karena kalau pikun juga nggak ngerti apa-apa. Atau ada 25 tahun lagi, tapi udah sakit-sakitan, hidup enggak, mati enggak, buat apa? Dan tahu rahmat Tuhan itu ada tahun depan, kenapa harus tunggu 25 tahun lagi? Ya, jadi kita harus bayangin, kalau contoh lah, Imlek kaitannya sama apa? Angpau. Kalau ada angpau, yang senang dapat angpau itu yang ngasih angpau atau yang dapat angpau? Yang dapat siapa yang senang yang dapat? Siapa yang senang ngasih? Ingat ya, kita ini selama hidup selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Tuhan bilang lebih baik daripada, nah udah tahu kayak gitu kenapa masih senang kalau dikasih. Jadi hal-hal sederhana dalam hidup kita sehari-hari itu harus kita terapkan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan bilang lebih baik memberi. Dan masa Imlek itu pakailah untuk saatnya memberi. Coba Bapak Ibu perhatikan, masak yang paling enak, betul nggak? Rumah dihias, saudara-saudara jauh dipanggilin supaya datang. Karena kita berharap ada sukacita. Yang jauh-jauh yang udah musuhan pun dipanggil. Itulah rahmat Tuhan. Nah sekarang dibandingkan dengan tahun jubileum. Jangan berpikir gak apa-apalah Bu Esther, 1 tahun kok tahun jubileum. Apalagi tahun jubileum tahun depan, kalau saya hitung dari 24 Desember sampai 6 Januari, itu 378 hari. Jangan pikir gak apa-apa masih 300 hari, gak apa-apa masih 200 hari. Kalau memang kita bisa terima setiap hari selama 378, mau gak? Yang harus kita lakukan, kita harus menyiapkan diri. Dan Bapak Ibu harus selalu ada di zona mujizat. Pengharapan penuh pada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, dan lakukan semuanya dengan dasar kasih. Kalau Bapak Ibu ada di posisi itu, setiap hari, setiap saat, pasti mengalami mujizat Tuhan. Oke ya, jadi ada 3 tadi. Nah ini cerita sedikit tentang tahun jubileum. Saya agak sedikit salah tingkah karena ada Romo Gracius. Ini Romo Gracius sudah datang. Romo Gracius, Romo EGP. Dia menyebut EGP. Jadi nanti kalau dia ngomong kita EGP, nggak apa-apa, nggak marah. Emmanuel, EGP. Emmanuel, iya, EGP. Oke ya, jadi kembali lagi logonya. Bapak Ibu bisa lihat, tolong Pak Wawan. Semuanya bersandar pada salib. Bapak Ibu dalam hidup ini mengandalkan salib. Kalau lihat di bawahnya itu ada ombak. Ombak itu melambangkan kehidupan kita. Dalam 1 tahun ke depan, hidup kita belum tentu lancar-lancar saja. Bahkan kalau lihat penjelasan dari Romo James, di awal-awal tahun jubileum biasanya banyak terjadi bencana ya. Ada pandemi, ada kecelakaan, dan seterusnya. Jadi dalam kehidupan itu ada turun naik. Ini dilambangkan sebagai ombak. Oleh sebab itu, tahun jubileum, tahun peziarahan penuh pengharapan, kita berziarah, kita berjalan, tapi punya pengharapan penuh pada Yesus. Berpegang pada salib. Dan di bawahnya ada jangkar. Jangkar itu menyebabkan kapal kita enggak karam. Kapal itu bisa bertahan. Salib juga melambangkan tameng. Untuk maju, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, itu sedikit cerita tentang tahun jubileum. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya kaosnya, nanti di rumah dilihat, oh ternyata gambar ini maksudnya seperti ini. Lanjut, Pak Wawan. Ini ya, tadi tahun jubileum. Nah, Paus memberikan 3 hal tadi. Tapi kalau kita lihat ensiklik, kita lihat surat apostoliknya, harapan Bapak Paus terhadap gereja adalah seperti ini, ada 7. Gereja itu harus hidup dan dinamis, jangan kaku.
Mumpung di sini ada orang dewan paroki. Cuma Pak Amirnya udah nggak ada nih. Kedua, gereja itu harus sinodal, bukan klerikal, bukan kantor, bukan perusahaan yang aturan datang ke misa telat, nggak boleh terima komuni, bukan kayak gitu. Kita harus yang berbelas kasih. Gereja yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Bukan gereja yang umatnya ngetep tempat duduk. Ada nggak yang lakukan? Jangan lagi ya, itu mengambil hak orang loh. Datang duluan, dapat tempat duduk duluan. Datang telat ya jangan mau duduk di depan. Hanya hal-hal kecil, tapi di mata Tuhan hal itu udah nggak berkenan sebetulnya. Booking tempat. Ya, lanjut. Gereja itu harus sebagai seorang ibu yang mencintai anaknya. Anak-anak kita juga ada yang nyebelin, ada yang baik, betul nggak? Kita sayang sama yang baik apa sama yang nyebelin? Dua-duanya ya, bagus. Tapi ada orang yang berdoa gini, Tuhan, kenapa saya dikasih anak yang seperti ini Tuhan? Jangan lagi berdoa seperti itu ya. Doanya adalah kalau Tuhan kasih anak seperti ini, Tuhan juga pasti memampukan saya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Ya, oke, lanjut. Gereja itu harus kayak rumah sakit di medan perang. Bapak Ibu harus bayangkan siapapun yang datang yang perlu pertolongan harus kita tolong. Jangan daftar dulu di paroki, tidak terdaftar sebagai umat yang nggak aktif. Waduh, itu udah nggak ada belas kasihnya. Lanjut, gereja itu bukan badan usaha, tapi kisah cinta. Dan gereja itu harus dekat dengan umatnya. Nanti kalau ketemu Romo James, coba ya, rada mencium dia bau domba nggak? Karena Bapak Paus bilang, harus gembala yang berbau domba, harus berbaur dengan umatnya. Nah, yang namanya gereja bukan dewan paroki, bukan gedung gereja, tapi kita semua